dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Nih, satu sisi riwayat ini bermasalah, dan udah banyak ulama membahas tuntas tentang riwayat-riwayat bermasalah ini. Ya, bahkan ada 4 hadis di kitab di Akhbar Makkah ini belum kita hadirkan kitabnya. Jadi kalau kita lihat di Akhbar Makkah itu ada 4 riwayat. Dan 4 riwayat itu udah tuntas. Tuntas apa? Tuntas diteliti oleh para ulama. Kita itu punya tradisi yang sangat indah. Ya, ketat sekali tradisi ini tentang bagaimana menyeleksi semua informasi yang sampai kepada kita. Saking ketatnya standar dalam Islam itu. Benar nggak dari Nabi? Benar nggak dari Nabi? Diteliti semua 4 riwayatnya. Ternyata ketemu. Wah, ini ada Muslim bin Khalad bin Zanji ini. Ini orangnya bermasalah. Ini orangnya nggak pernah ada. Ini yang nggak pernah diketahui. Ini yang luput. Ini yang hilang. Ini yang pendusta. Ini yang lemah. Ini yang macam-macam. Jadi ternyata 4 riwayat itu semuanya dhaif semua. Dhaifnya yang nggak bisa digunakan sebagai hujah. Ya, nggak bisa dipakai dalil gitu. Jadi hadis yang menerangkan tentang hapus semuanya kecuali yang di bawah tangan saya ini, kan? Nah, di masa Nabi itu lemah. Karena itu sisipan, diduga sisipan, dimasukkan ke dalam hadis yang sahih tadi. Yang Nabi perintahkan nggak mau masuk dulu sebelum semua bersih. Tapi saya pernah dengar ada referensi bahwa tabiin masih sempat lihat ada gambar di Ka'bah. Ada informasi menyampaikan dari Imam Atta, gitu kan, dan beberapa kolega bahwa mereka pernah melihat sepintas ya di masanya Ibnu Zubair, ya kan. Nah, sedangkan kita tahu mana masanya Ibnu Zubair ketika beliau juga hadir berkehidupan ya sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melewati jauh fasenya Fathu Makkah. Lantas pertanyaannya gimana kalau masih sempat melihat ada gambar beberapa yang lain, tuh kan. Nah, ini satu sisi hadis-hadis tadi dihukumi dhaif, ya bahkan gak bisa digunakan sebagai hujah. Sisi lain masih ada terlihat gambar-gambar yang dimaksudkan. Itu udah dijawab tuntas oleh Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmad bin Hanbal. Udah selesai masalahnya. Apa jawaban beliau? Sampai ngarang kitab namanya Al-Ilal fi Ma'rifatir Rijal. Anda kalau ini nggak sempat karena Anda baru nanya, kita nggak sempat menghadirkan kitabnya. Ada kitab namanya Al-Ilal fi Ma'rifatir Rijal. Beliau bandingkan ini hadis-hadis yang sahih tentang dalam patung dibersihkan dalam Ka'bah itu termasuk gambar-gambar ini tampilkan. Dan yang menguatkan ini kebiasaan Rasulullah. Rasulullah tuh nggak pernah mau masuk ke tempat manapun di rumah-rumah yang ada patungnya, apalagi rumah Allah dalam Ka'bah yang harusnya nggak ada patung, ada patung. Beliau bersihkan dulu semuanya, kan beliau mau ibadah di dalamnya. Bersihkan, dihapuskan segalanya. Itu kebiasaan beliau. Bahkan di Al-Bukhari nanti banyak hadis menyampaikan kepada kita bahwa Nabi enggan masuk ke satu rumah yang ada di situ gambar-gambar yang tidak elok, yang macam-macam, yang menghadirkan hal-hal yang bisa gitu kan memalingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk patung-patung dan sebagainya. Itu hilangkan dulu, bersihkan dulu. Nah, sedangkan di sisi lain hadis-hadis dhaif tadi yang mudras yang tadi disampaikan ya, secara faktual ada Imam Atta yang memang fiqh kredibel, terpercaya. Katanya pernah sekilas melihat, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dipadukan 2 hal ini. Ini hadis yang sahihnya jelas diperintahkan dihapus. Ini hadis yang dhaif yang gak bisa dipakai hujah, kata yang nutupin macam-macam ini. Ketika beliau telusuri, diteliti oleh beliau, memang diperintahkan oleh Nabi dihapus. Cuman pada masa itu gak sempurna, hilang semua karena menghapusnya kan pakai air biasa begini. Hapus dulu nih, kan kata Nabi hapus dulu semua tuh, kosongkan yang patung-patung, kosongkan semua gini, hancurkan semua, gambar-gambar dihapus. Hapusnya pakai apa? Nah itu dia, hapusnya pakai apa? Ya dihapus waktu itu pakai apa? Pakai air kan? Dihapus. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Ilal fi Ma'rifatir Rijal, itu menyisakan bekas-bekas. Boleh jadi yang dilihat oleh Atta itu bukan gambar utuh yang kemudian tampak di era Nabi Fathu Makkah dihapuskan, bukan. Yang terlihat boleh jadi bekas-bekas itu. Ya kan? Makanya riwayatnya pun nggak jelas ketika sampai, disebutkan cuma melihat gitu kan. Yang dilihat tuh apa? Nggak pernah sampai. Itu pun jadi perdebatan lagi. Maka Imam Ahmad menelusuri, dilihat oleh Imam Ahmad, yang diduga dilihat oleh Imam Atta ini bukan gambar-gambar yang nyata seperti di era Fathu Makkah. Yang dimaksudkan adalah boleh jadi bekas-bekas itu masih tampak. Nabi punya karakter nggak pernah mau masuk ke dalam ruangan satu rumah apapun, apalagi rumah Allah yang ada patungnya. Ini hadis-hadisnya sahih. Dan karakteristik Nabi itu begini, di rumahnya begini dengan Sayyidah Aisyah terutama, di tempat ini begini, selesai.
Kemudian Fathu Makkah diperintahkan sahabat untuk menghancurkan semua patung-patung, menghapus gambar-gambar. Ya kan? Adapun bagaimana kualitas hapusan itu, apakah masih ada ataukah ada jejaknya, tapaknya sedikit dan sebagainya, nggak ada informasi spesifik. Yang penting Nabi meminta, keluarkan semua, hapus semuanya, baru Nabi masuk kan beraktivitas di dalamnya. Lalu kalau ada informasi mengatakan bahwa Imam Atta pernah melihat atau yang lainnya itu kan juga nggak sampai kepada kita jelas informasinya. Apakah yang dilihat itu kemudian benar-benar utuh? Tapi Imam Ahmad jenius melakukan penelusuran, ditemukan oleh beliau itu bekas-bekasnya, jejak-jejak yang sebetulnya sudah dihapus masa lalu, cuman mungkin masih kelihatan ada bekas-bekas dan sebagainya. Dan disempurnakan tuntas sekarang clear, bening, bersih, bagus, nggak ada gambar dan sebagainya. Jadi singkatnya adalah hadis yang disampaikan oleh sementara orang sampai kini bahwa dalam Fathu Makkah diperintahkan dihapuskan termasuk gambar-gambar, ya, tapi tidak untuk yang gambar Bunda Maryam dengan Yesus yang ditutup seperti ini, gitu kan, oleh Nabi SAW di dalam riwayat itu disampaikan demikian. Itu riwayat yang tidak tepat, tidak benar, masuknya mudraj, disisipkan ke dalam riwayat yang benar. Riwayat yang benarnya cukup sampai patungnya Nabi Ibrahim, gambarnya, bahkan nanti ada gambar malaikat, gambar pohon, gambar macam-macam, gitu kan. Nah, kemudian termasuk juga gambar Nabi Isa dengan ibundanya Sayyidah Maryam alaihi wassalam. Nah, kemudian itu semua sudah dibersihkan keseluruhannya untuk memberikan kesucian, kesan suci kepada Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia. Kan kita balik nanya, kenapa yang Nabi Isa ditutup begini, yang Nabi Ibrahim enggak? Ya, terus kenapa yang malaikat dibiarkan dihapus? Kan kita bisa nanya begitu juga. Ya, yang alasan paling rasional adalah alasan disampaikan oleh Imam Ahmad. Kemungkinan tuh begitu dihapuskan semua tuh masih ada bekas-bekas sebagian tuh kan yang belum sempurna keseluruhannya, atau bahkan juga ini diperdebatkan riwayatnya. Kalau ada yang sahih kenapa ngambil yang lemah sih?